Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube saya, di mana nanti saya akan banyak membahas seputar bahasa pemrograman, khususnya pemrograman berbasis web. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara membuat website sederhana menggunakan HTML, CSS, juga JavaScript. Lalu, langkah apa aja sih untuk memulai pembelajaran ini? Yang pertama dan yang paling utama adalah niat yang sungguh-sungguh. Kedua adalah teman-teman harus punya laptop, minimal komputer, untuk menunjang pembelajaran ini. Ketiga adalah text editor ya, text editor. Jadi text editor itu banyak macam-macamnya, banyak jenisnya lah. Ada Sublime, ada Notepad++, ada VS Code, dan lain-lain. Kalau saya sendiri sih pakainya Visual Studio Code nih. Jadi kalau di Visual Studio Code itu yang pertama dia gratis, kedua banyak plugin penunjang dari bahasa pemrograman yang akan kita nanti pakai. Dan untuk materi yang nanti saya akan berikan akan saya bagi menjadi 3 video sesuai dengan apa yang akan kita bahas atau pelajari nanti, yaitu HTML, CSS, dan JS. Kenapa saya bagi-bagi nanti biar videonya nggak terlalu panjang. Oke, kalau begitu langsung aja kita praktekkan ya. Nah, saya coba di sini buat folder dulu nanti untuk nempatin projectnya. Misalkan belajar HTML. Nah, ini saya akan masukin di sini aja nih, di Visual Studio Code. Oh ya, saya menggunakan OS Mac. Tapi kalau teman-teman mau pakai OS yang lain, Windows atau Linux sih bisa-bisa aja. Kita save dulu ya. Misalkan home.html. Jadi untuk tag-tag HTML sendiri, yang pertama ya udah pasti tag HTML-nya. Nah, dia akan nutup sendiri tuh kalau pakai Visual Studio Code karena saya udah pakai pluginnya. Lalu di sini biasanya ada head. Di dalam head dia ada title. Nanti di bawah head ini ada body. Di body sini nanti semua tulisan yang kita tulis itu yang akan tampil di web browsernya. Nah, kalau bagian head ini nih, kepala ya, biasanya untuk naruh title. Jadi nanti di atas tab page browser kalian nanti ada namanya, misalkan belajar HTML. Kita save ya. Terus kita cara bukanya di browser gimana ya enggak? Tadi kita buka foldernya, karena kita ekstensinya sudah HTML, jadi pada saat kita buka ke browser harusnya dia langsung kebuka nih halamannya. Nah, langsung kan titelnya langsung belajar HTML. Kok kosong? Ya karena kita belum nulisin apa-apa. Kita coba nulis ya. Misal kita tulis PS H aja deh, H1. Halo semua, ini adalah web pertama saya. Save aja, Ctrl S kalau di Windows. Lalu kita refresh ya, atau Ctrl R. Nah, keluar kan. Halo semua, ini adalah web pertama saya. Sekalian saya jelasin ya, H itu maksudnya heading. Jadi untuk membuat kayak semacam judul lah. Nah, heading ini ada macam-macamnya. Jadi ada H1 sampai 6. Jadi semakin
besar angkanya nanti semakin kecil tulisannya. Misalkan ini adalah H2, kita save, kita coba refresh lagi. Nah, lebih kecil kan. Coba kita buat H3, copy, kita paste H3. Nah, kita coba lagi yang paling kecil, H6. Ini adalah H6, ini adalah H3. Kita refresh. Nah, tuh makin kecil ya tulisannya. Jadi ini fungsinya untuk heading, ini untuk heading atau membuat judul. Just kita komen. Nah, ini cara komennya nanti teman-teman tinggal, kalau nggak salah Ctrl/ deh caranya. Kalau di Mac komen slash. Lalu setelah membuat heading atau judul, gimana sih cara kita membuat paragraf baru gitu loh. Kita coba ya. Jadi nama tagnya itu P. Halo, atau enggak, ini adalah paragraf pertama. Terus kalau mau bikin paragraf kedua, ya copy paste aja. Kedua. Nah, coba ya. Nah, kenapa sih kalau membuat paragraf harus pakai tag P ini loh? Kenapa nggak tulis aja sih bang? Nah, coba ya. Kita coba nih. Ini paragraf pertama. Ini paragraf kedua. Kita lihat bedanya apa ya. Tuh, dia nggak ke enter gitu loh. Makanya saya pakainya P. Makanya si HTML ini udah nyediain lah cara membuat tulisan yang baik gitu loh. Ini kita kasih komen dulu nih. Kita kasih komentar. Ini cara membuat paragraf. Ya, Ctrl/. Terus mungkin ada pertanyaan, bang gimana sih bang kalau nggak pakai P gitu loh, tulisan aja gini bang, kayak gini. Oh, ada caranya. Cara biar ke enter kan. Kalau di HTML itu namanya BR. Nah, coba ya. Nah, tapi ada bedanya. Kalau kita pakai BR, jaraknya tuh terlalu sempit antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Kalau kita pakai P, tag P atau paragraf, dia kelihatan nih ada jaraknya. Nah, itu tergantung kebutuhan teman-teman nanti gimana. Saya kembalikan kepada teman-teman sendiri. Oh iya, saya ada yang lupa. Nah, untuk yang di paling atas ini nih, sebelum tag HTML itu kita sih diwajibkan ya untuk menuliskan, mendefinisikan bahwa dokumen itu dokumen HTML, tapi dokumen HTML5. Caranya tinggal tanda seru doc type HTML itu. Kalau di refresh nggak ada perubahannya. Oh, ada ding, ke enter sedikit. Gitu. Jadi kalau HTML5 dia biasanya wajib nih ada ininya. Nah, yang berikutnya kita akan membuat suatu link. Link apa nih bang? Nah, jadi gini, misalkan, bang gimana sih bang ngarahin pada saat kita membuat teks atau button, pada saat kita klik itu ngarahnya ke website orang lain gitu loh. Nah, kalau di HTML tuh ada namanya. Kita enter dulu deh. Kita kasih BR biar enak. href. Nah, nanti di tengah-tengah ini nih, di tengah-tengah kutip-kutip ini kita kasih linknya. Kita tutup dulu. Tuh. Jadi kalau di dalam HTML biasanya ada tag pembuka dan penutup.
Begitu juga dengan paragraf H juga, kecuali untuk BR. Kalau BR dia auto enter emang nggak ada. Nah ini coba kita tulisin teksnya. Sorry. Ini akan ke Google lo. Kita masukin linknya https://www. Ini untuk contoh aja ya, nanti bisa teman-teman praktekin, coba ke link yang lain aja gitu. Oke, kita save, kita coba refresh ya. Nah dia langsung berubah tuh ke Google. Yang tadinya aplikasi kalian web kalian, dia langsung ke website lain gitu loh. Coba kita back lagi. Bang, gimana sih bang biar web kita tetap ada, tapi kita maunya pada saat nge-link itu page baru aja? Ada juga caranya. Misalkan gini, kita tambahin target, kita kasih underscore blank, kita tes dulu ya, kita refresh. Oke, kita klik lagi. Nah website kita nggak ketutup, tapi dia akan buka page baru kalau ditambahin target sama dengan blank. Kita coba lagi ya. Tuh otomatis deh redirectnya new tab. Nah terus berikutnya, bang gimana sih bang cara masukin image ke dalam website kita? Nah ada juga kalau di HTML. Ini kita kasih BR dulu aja. BR, namanya, nama tagnya itu img src, kayak biasa kutip-kutip. Kita kasih tutup dulu. Nah kalau image ini dia nggak perlu penutup seperti teman-teman yang lain nih, sama kayak BR, dia bisa di belakang aja gini cukup kok. Nah source-nya ini nanti gambar yang akan kita taruh. Kita coba dulu ya. Di project kita ada masih HTML di download. Coba, nah ini ada download nih, kita tes aja. Kita taruh di tadi, ada di sini. Nah kita copy namanya, karena dia masih dalam satu folder, cara manggilnya harusnya segini. Kita tes ya. Ini kita close aja dulu. Nah muncul kan, segampang itu cara munculin image-nya. Terus gimana bang, kok gambarnya kecil banget sih bang, bisa nggak sih bang digedein? Atau mungkin gambarnya kegedean biar bisa kita kecilin? Bisa banget. Caranya masih di dalam tag image-nya. Kita ketik width, nah dia langsung keluar tuh. Kita kasih aja angkanya, misalkan 300. Lalu untuk height-nya atau tingginya kita kasih 300 juga. Kita save, kita coba lihat. Nah udah deh jadi kotak karena 300 kali 300. Atau kita coba lagi, mungkin tingginya nggak usah tinggi-tinggi, 200 aja bang. Oke bisa. Nah gitu deh. Bang mau gedein lagi dong bang, misalkan 500 kali 300. Kita lihat. Oh gampang kan? Nah ada satu atribut lagi nih yang penting pada saat kita mau memasukkan image atau menampilkan image pada website kita, yaitu ALT. ALT itu apa sih? Jadi alternatif gitu loh. Alternatif buat apa bang? Nih kita coba kita lihat aja. Ini misal kita tulis gambar pemandangan. Kita coba ya. Bang kok gak ada yang berubah bang? Ya coba kita rusakin gambarnya. Misalkan download S, harusnya kan gambarnya nggak ada ya. Nah dia akan ada semacam kayak titelnya gini loh. Kalau misalkan sewaktu-waktu gambar kita crash atau rusak gitu loh. Bedanya apa sih bang kalau nggak pakai ALT? Kita coba aja ya.
Tuh, dia akan jelek kayak gini. Jadi kotak doang tanpa ngasih tahu ini gambarnya apa. Kalau kita kasih tahu ALT-nya, alternatifnya, kita juga gampang nyari code-nya gitu loh. Gambar apa sih yang rusak? Ntar kita tinggal bisa searching aja. Di sini nih kalau saya bisa searching ya. Ini kan kita refresh dulu nih gambar pemandangan. Kita copy aja nanti atau kita tulis. Kita tinggal cari aja gambar pemandangan. Terus kita cari. Oh, ternyata di file ini gambar yang rusak kayak gitu. Mempermudah juga sebenarnya. Kita balikin lagi ya. Oke. Sip, udah balik lagi. Gampang kan ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa kita kasih komentar biar gampang nanti belajarnya. Ini cara membuat link. Ini juga. Ini cara memasukkan gambar. Oh ya teman-teman, saya mau ngasih tahu sesuatu lagi. Jadi kan tadi kita membuat paragraf caranya kan dengan P. Terus kalau pengen gak pakai P gimana bang? Pakai BR. Masa iya nanti kalau tulisannya banyak kayak buat puisi gitu, kayak gini. Misalkan kita harus kasih BR semua, kan gak mungkin gitu loh. Sebenarnya ada cara yang simpel teman-teman. Jadi caranya kita menggunakan pre. Bentar. Caranya gini, pre. Misalkan adalah ini paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, kita coba aja ya. Nah, dia langsung tuh. Jadi nggak perlu pakai BR lagi. Tapi bedanya dia jadi kayak agak menjorok gitu ya. Ya begitulah fungsinya. Lalu berikutnya kita coba akan mainkan teksnya ya teman-teman ya. Jadi di teks ini nih, PP ini nih, misalkan kita buat teks baru ya. Kita buat di bawah pre aja deh. Misalkan, hai, nama saya Afrizal Kurniawan. Nah, tulisan ini sebenarnya kita bisa kasih bold atau ditebelin. Tinggal kasih tag B. Nah, tutupnya ada di belakangnya. Sorry. Kalau kita save akan jadi seperti ini. Nah, dia akan bold semua. Atau mungkin, bang, gue maunya yang bold baca nama aja bang, bisa aja gini. Kita hapus ya. Oke, harusnya Afrizal Kurniawan aja nih yang bold tuh, bener kan. Lalu ada juga strong. Misalkan, hai, ini tulisannya strong itu apa sih? Jadi untuk teks-teks yang penting sebenarnya mirip kayak bold. Kita coba aja ya. Strong. Ctrl X dulu. Kita taruh paling belakang. Nah, tuh mirip kan? Jadi sesuai kebutuhan teman-teman aja. Pengennya mau pakai apa? Bold kah? Atau strong kah? Terserah. Lalu ada juga untuk italic. Misalkan setelah di bold nih, kita kasih italic, tinggal I aja, I. Nah, tutupnya kita taruh sebelum bold, karena dia di setelah bold lalu sebelum bold. Kalau kita refresh, nah dia jadi seperti ini teman-teman. Lalu ada juga small.
Jadi tulisan kita akan kecil, sebenarnya mirip kayak H1 sampai H6 ini. Kita coba lihat aja perbandingannya ya. Ini tulisan pertama. Oh ya, ini kita kasih BR dulu. Ini tulisan kedua dengan tag small. Nah, kita buat deh. Tinggal gini aja, small. Lalu tutupnya taruh paling belakang. Kita lihat bedanya apa ya. Ini kita kasih BR dulu. Nah, tuh. Jadi tulisan keduanya tuh lebih kecil daripada tulisan yang pertama. Kurang lebih sih seperti itu. Lalu ada juga namanya subscribe. Nah, gini caranya. Ini subscribe. Depannya kasih hai biar kelihatan bedanya. Nah, kita kasih biar dulu deh. Tuh, jadi dia tulisannya kayak ke bawah gitu. Bisa juga kita buat di atasnya, jadi kayak kuadrat gitu loh. Ini kebalikannya, namanya sub atau superscript. Superscript. Tuh. Sorry, kita kasih biar lagi biar kelihatan bedanya. Nah, ini high, ini subscript. Jadi dia setelah high dia akan ke bawah, kalau superscript dia akan di atasnya. Ini biasanya kayak untuk naruh kayak kuadrat gitu loh. 10 kuadrat misal tuh. Gitu cara buatnya. Gampang ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih sih materi pertemuan satu ini sampai sini aja. Nanti untuk pertemuan kedua kita akan belajar gimana sih cara membuat styling atau CSS yang kita embed di website kita. Seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman punya pertanyaan seputar HTML bisa ditaruh di kolom komentar aja, nanti kita bahas bareng-bareng. Nanti insya Allah saya jawab kalau saya bisa jawab. Seperti itu. Hehe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.